asshole! Come out now! Show yourself! Everybody down! Hai semua, jumpa lagi dengan aku di Mantengin Film. Dan di video kali ini aku mau nge-review salah satu film dari Jackie Chan yang berjudul New Police Story, di mana di film ini Jackie Chan menjadi seorang inspektur yang galau dan putus asa karena harus kehilangan semua anggota timnya di depan matanya. Dan salah satu dari mereka adalah calon adik iparnya. Setelah kejadian itu, Jackie Chan mulai menjadi seorang pemabuk. Kemudian dia bertemu dengan seorang anggota polisi yang merubah hidupnya dan bisa membalas dendam atas kematian anggota timnya. Dan sebelum lanjut ke ceritanya, seperti biasa, jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Cerita diawali di mana Inspektur Chan yang sedang memberi arahan ke timnya digoda sama pacarnya yang bernama Sun Ho-ye, dan di sana juga ada calon adik iparnya yang bernama Hong. Lelucon yang dibuat pacarnya dimaksud agar Inspektur Chan tidak terlalu serius saat bersama timnya. Di sisi lain ada segerombolan anak muda yang berencana untuk merampok bank dan mereka melakukan semua aksinya hanya untuk bersenang-senang. Sampai akhirnya mereka berhasil membobol masuk dan mendapatkan semua uangnya dengan menyandera manajer bank itu. Salah satu perampok itu menyuruh manajer bank untuk menghubungi polisi sampai akhirnya polisi datang. Tapi mereka bukannya takut, mereka malah menembaki para polisi seperti dalam permainan dan mereka bersenang-senang. Tapi dalam aksi mereka, salah satu anggota perampok yang seorang perempuan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dan dia nyaris tertangkap. Tapi perempuan itu dibantu sama temannya sehingga dia berhasil meloloskan diri. Mengetahui kabar perampokan itu, Inspektur Chan merasa kalau dia dan timnya akan bisa menangkap mereka hanya dalam waktu 3 jam. Dan para pelaku perampokan yang melihat berita pernyataan Inspektur Chan merasa tertantang dan menyiapkan kejutan untuknya. Inspektur Chan dan timnya yang telah berada di lokasi persembunyian langsung bergegas dengan membagi mereka dalam 2 tim. Dalam percobaan penangkapan, mereka tidak mengira kalau semua itu adalah sebuah jebakan yang telah disiapkan. Dan benar saja, para polisi dibuat panik oleh mereka dan dalam kepanikan itu, mereka kemudian diserang satu persatu. Inspektur Chan yang melihat adik ipar dan juga anggota tim lainnya yang terluka dan tertangkap seketika langsung panik. Untuk menyelamatkan timnya, salah satu perampok menantang Inspektur Chan untuk merakit pistol. Dan yang lebih cepat, dia yang menang. Karena Inspektur Chan panik dan tertekan, akhirnya dia kalah dan harus melihat timnya satu persatu jatuh. Tidak sampai di situ, Inspektur Chan juga ditantang untuk bertarung. Jika dalam 20 detik Inspektur Chan menang, maka timnya akan dilepaskan. Tapi lagi-lagi Inspektur Chan kalah dalam bertarung dan harus melihat timnya terjatuh. Inspektur Chan yang tidak tega melihat timnya terluka meminta mereka melepaskannya, bahkan dia rela untuk berlutut dan melakukan pertarungan ulang. Dalam pertarungan ini sebenarnya Inspektur Chan menang, tapi mereka tetap menjatuhkan 3 timnya dan hanya tersisa Hong seorang. Hong meminta ke kakak iparnya itu untuk pergi meninggalkannya, tapi Inspektur Chan menolaknya.
Dan ternyata perampok itu sengaja membakar tali yang mengikat Hong. Dengan cepat, Inspektur Chan mencoba menyelamatkan Hong dengan menahan tali yang terbakar. Para perampok meninggalkan Inspektur Chan dan mengaktifkan bom yang telah terpasang di sana. Inspektur Chan yang setengah mati berusaha menyelamatkan Hong dan juga timnya, dan dia juga harus berpacu dengan waktu, dan ternyata usahanya sia-sia. Dia harus melihat semua timnya tewas saat itu. Tapi Inspektur Chan tidak menyerah dan tetap berusaha membawa semua anggota timnya untuk menyelamatkan diri. Setelah kejadian itu, Inspektur Chan sangat terpukul atas tewasnya semua anggota timnya, dan dia merasa kalau itu adalah kesalahannya. Inspektur Chan yang terpuruk dan putus asa sekarang berubah menjadi seorang pemabuk. Bahkan saat di jalan dia melihat dua pencopet dan tidak menghentikannya. Malahan dia yang tengah mabuk berat malah jadi target pencurian. Setelah kejadian itu, Inspektur Chan yang tengah mabuk berat ditemukan sama seorang pria. Esok harinya saat tersadar, Inspektur Chan mendapati pria itu ada di rumahnya dan dia bernama Frank Cheng dan mengaku sebagai anggota polisi yang ditugaskan untuk menjadi partner barunya. Tapi Inspektur Chan tidak mempercayainya karena dia tengah cuti selama 1 tahun. Tapi Frank bersikeras akan menjadi partner Inspektur Chan dan dia berniat akan merubah perilaku Inspektur Chan yang sekarang. Bahkan Frank juga mengambil cincin yang seharusnya diberikan ke Sun Hoye. Frank juga memberitahu ke Inspektur Chan kalau kasus yang telah menewaskan timnya telah dijadikan sebuah game sama para perampok itu. Inspektur Chan yang tidak ingin mendengar kasusnya itu lagi langsung mengusir Frank. Esoknya Frank menelepon Inspektur Chan dengan mengatakan kalau dia telah memberikan cincinnya ke Sun Hoye. Mendengar hal itu, sontak Inspektur Chan bergegas pergi ke rumah Sun Hoye. Ternyata di sana Frank telah menyiapkan kue dan menyuruh Inspektur Chan untuk mengucapkan selamat ulang tahun ke Sun Hoye. Setelah dari rumah Sun Hoye, Inspektur Chan kembali mabuk dan dia dihampiri sama Frank. Dan Frank berkata kalau Inspektur Chan harus segera menangkap para perampok itu secepatnya. Dan Frank juga memberi informasi kalau para perampok itu sangat mencintai video game, bahkan mereka mengimpor senjata dari luar negeri. Dan Frank menyimpulkan kalau para perampok itu adalah anak-anak orang kaya. Tapi di tengah perbincangan, mereka melihat pencopet. Dengan cepat, Frank mencoba menghentikannya. Saat salah satu dari mereka kabur ke arah Inspektur Chan, walau dalam kondisi mabuk, Inspektur Chan dapat menangkap pencopet itu. Dua pencopet itu kemudian dibawa ke kantor polisi dan di sana Frank bertemu dengan seorang polisi wanita yang bernama Sasha. Inspektur Chan yang tengah tertidur karena mabuk dipermalukan di depan semua orang sama seseorang yang bernama Komandan Chi. Dia adalah orang yang menggantikan Inspektur Chan dalam menangani perampokan di Bank Asia waktu itu. Karena kedatangan Frank yang menjadi partner Inspektur Chan untuk menangani kasus Bank Asia, Komandan Chi tidak terima dan mengajak Inspektur Chan untuk bertaruh. Siapa yang paling cepat menyelesaikan kasus dia yang menang dan yang kalah harus meminta maaf dan mengundurkan diri dari kepolisian. Melihat Inspektur Chan yang berniat mengalah, Frank mengatakan kalau dia adalah saudara dari Kwong, rekan Inspektur Chan yang tewas saat perampokan.
Di tempat lain, orang tua salah satu perampok selalu berlaku kasar, dan perampok itu bernama Joe Kwan. Dan ternyata ayahnya adalah seorang kepala polisi. Joe yang melihat ayahnya di berita TV merasa kecewa dengan ucapannya yang tidak sesuai dengan kenyataan. Karena dari kecil, Joe selalu mendapatkan perlakuan kasar dari ayahnya itu. Joe kemudian melampiaskan kekesalannya itu dengan bertarung bersama teman-temannya. Itulah alasan kenapa Joe begitu membenci polisi. Inspektur Chan yang melihat hasil CCTV menyadari kalau salah satu dari perampok kehilangan tas rampokannya dan menyadari kalau temannya yang bernama Sam berada di sana saat mencoba menangkap mereka. Inspektur Chan dan Frank kemudian mencari Sam di klub malam karena setelah kejadian itu Sam mengundurkan diri dari kepolisian. Tapi orang-orang di sana tidak mau memberi informasi dan perkelahian pun tak terhindarkan. Calm down! Karena keributan yang mereka buat, akhirnya Sam mau menemui mereka. Inspektur Chan langsung menanyakan soal perampokan itu. Awalnya Sam menolak memberi informasi dan mengatakan kalau dia tidak mengingat apa-apa. Karena Inspektur Chan mulai mendesak, akhirnya Sam memberitahu kalau salah satu dari mereka adalah wanita dan mereka suka bermain X game. Sam juga memberi jam tangan yang dia dapat dari wanita itu. Mereka kemudian mendapatkan informasi lokasi para pemain X game dari Sasa dan bergegas untuk mencarinya. Dan sesampainya di sana, Inspektur Chan mulai mencurigai salah seorang dari mereka yang berambut merah karena dia memakai jam tangan yang sama. Ternyata Sam bersama Komandan Chi juga datang ke lokasi itu. Saat Sam mulai mengenali dan mendekati wanita itu, si rambut merah dan wanita itu mulai menembaki Sam dan mereka berdua mulai melarikan diri. Sam yang telah terluka meminta maaf ke Inspektur Chan karena telah mengambil uang rampokan untuk membayar hutang ke rentenir dan membocorkan rencananya ke Komandan Chi. Si wanita yang telah terluka mencoba melarikan diri, begitu juga dengan si rambut merah. Tapi Inspektur Chan yang melihatnya tidak tinggal diam dan bergegas mengejarnya. Begitu juga dengan Frank yang turut mengejar mereka. Si wanita berhasil kabur bersama Joe yang telah menunggunya. Berbeda dengan si rambut merah yang harus beradegan kejar-kejaran dengan Inspektur Chan dan juga Frank. Tapi aksi kejar-kejaran mereka terhenti karena ulah si rambut merah yang menembak sopir sebuah bus yang membuat Inspektur Chan beralih untuk menyelamatkan penumpang bus itu. Bus yang hilang kendali mulai merusak semua yang dilewatinya, bahkan bus itu mengarah ke dermaga. Inspektur Chan yang melihatnya langsung bergegas mencoba menghentikannya, dan dia dibantu Frank dengan melintangkan sebuah truk untuk menghentikan bus itu. Dan usaha mereka berhasil menyelamatkan penumpang bus dan juga sopirnya yang sudah terluka. Di rumah sakit, Inspektur Chan dihampiri sama Inspektur Tai yang menanyakan kapan dia kembali ke kepolisian. Karena hal itu, Inspektur Chan mulai mencurigai Frank. Inspektur Chan kemudian menemui Frank dan menanyakan siapa dia sebenarnya. Sampai akhirnya, Frank mengaku kalau dia bukan seorang polisi dan dia hanya berniat membantu Inspektur Chan dalam menyelesaikan kasusnya.
Mereka bertiga akhirnya mengetahui identitas para perampok yang terdiri dari Sui Chow, seorang putri dari Raja Kapal, Fire, seorang putra dari Taipan Perhiasan, Tintin Lau yang memiliki Ferrari, Max Leung si jenius pencipta permainan, dan terakhir Joy Kwan, seorang anak inspektur kepolisian dari distrik utara. Mereka berdua kemudian mulai membuntuti Joe, dan Joe yang menyadari tengah dibuntuti langsung memulai aksinya dengan mengarah ke apartemen Sun Hoye. Joy kemudian menghubungi Inspektur Chan dan mengatakan kalau permainannya dimulai dari kantor polisi. Di sisi lain, Frank mulai mendapatkan teror saat menunggu Inspektur Chan di dalam mobil. Sun Hoye yang pergi ke kantor polisi karena mendapatkan pesan kalau Inspektur Chan ingin menemuinya dan dia diminta untuk menunggu di ruang briefing. Dan saat menunggu, datang Joe yang menyamar menjadi teman Inspektur Chan dan memberikan sebuah hadiah ke Sun Hoye. Dan saat dibuka ternyata itu sebuah bom yang sengaja Joe siapkan untuknya. Inspektur Chan yang bergegas ke kantor polisi mendapati Sun Hoye yang tengah memangku sebuah bom. Bersama Frank, mereka mulai memindahkan bom ke tempat yang aman. Frank yang sangat berisik kemudian diusir sama Inspektur Chan untuk keluar dari tempat itu. Saat Inspektur Chan pergi untuk mencari bantuan, Sun Hoye memutuskan untuk memotong kabelnya. Inspektur Chan yang diberitahu hal itu bergegas berlari kembali ke Sun Hoye. Tetapi sampainya di sana, ternyata bom itu tidak meledak. Saat Inspektur Chan dan Sun Hoye pergi, ternyata pemicu bomnya aktif. Bergegas mereka lari dari sana untuk menyelamatkan diri. Karena kejadian itu membuat Sun Hoye terluka dan Inspektur Chan bersama Frank dimasukkan ke dalam penjara. Inspektur Chan dan Frank yang tengah di penjara dikunjungi sama Joe dan kawan-kawannya. Mereka mengatakan kalau berencana akan merampok bank malam itu juga. Inspektur Chan yang mendengarnya berjanji akan menangkap mereka. Sasa yang melihat Inspektur Chan dan Frank di penjara mencoba membujuk ayahnya untuk membebaskan mereka, dan usaha Sasa pun berhasil. Saat mereka mengendap-endap keluar, nggak sengaja dipergoki sama Inspektur Tai, tapi dia pura-pura tidak melihat mereka. Saat mereka mencoba keluar, nggak sengaja memancing perhatian semua staf, tapi mereka semua pura-pura tidak melihat. Dan terakhir, mereka bertemu dengan Komandan Chi dan berpikir akan dihentikannya. Tapi ternyata Komandan Chi memberikan pistolnya dan meminta untuk mengembalikan saat semua sudah selesai. Inspektur Chan akhirnya berhasil menemukan target bank yang akan dirampok berikutnya. Di sisi lain, Joe dan kawan-kawannya telah berhasil masuk ke bank itu dan menawan semua karyawan. Bahkan Joe meminta manajer bank untuk menelepon polisi. Joe yang tengah taruhan dengan kawan-kawannya untuk menyingkirkan polisi tiba-tiba merasa heran karena para pengunjung satu persatu menghilang. Mereka juga dikejutkan dengan kedatangan orang tua mereka di sana. Para orang tua yang bertanya-tanya kemudian diberitahu kalau anaknya sedang merampok bank. Max yang melihat orang tuanya datang langsung pergi untuk menghampirinya, tapi dia malah ditembak sama Joe yang membuat situasi menjadi kacau. Karena hal itu akhirnya baku tembak antara mereka tak terhindarkan.
Inspektur Chan pun memulai aksinya untuk mencoba melawan mereka. Begitu juga dengan Frank yang bertarung melawan Fire dan dia berhasil menembak Fire. Inspektur Chan yang melawan Tintin Lau mengajaknya untuk berduel untuk mengulangi pertarungan mereka yang dulu. Dalam duel mereka, nggak sengaja Tintin Lau tertembak sama Joe dan saat polisi datang, Inspektur Chan memberitahu kalau Tintin Lau terluka parah dan meminta ambulan. Melihat hal itu, Tintin Lau mengurungkan niatnya untuk menembak Inspektur Chan. Inspektur Chan kemudian pergi mengejar Joe dan ternyata Frank telah disandera sama Joe. Di sana Joe mengajak Inspektur Chan untuk berduel merakit pistol dan duel mereka pun dimulai. Dan dalam duel itu dimenangkan sama Inspektur Chan. Bersamaan datang para polisi dan juga ayah Joe. Di sini si ayah bukannya menasehati, malah memaki anaknya di depan umum. Joe yang kecewa dengan ayahnya sengaja mengosongkan isi peluru dalam pistolnya dan mengacungkannya ke arah Inspektur Chan. Inspektur Chan yang mengetahui pistol itu kosong mencoba menghentikan polisi agar tidak menembaknya. Tapi semua itu sia-sia karena jatuhnya Joe membuat Frank yang terikat hampir terjatuh dan dengan sigap Inspektur Chan mencoba menahannya. Tapi usaha Inspektur Chan pun sia-sia, akhirnya mereka berdua pun terjatuh juga. Tapi untungnya mereka diselamatkan sama tim penyelamat yang sudah bersiap di bawah. Inspektur Chan memberanikan diri melamar Sun Hoye yang baru keluar dari rumah sakit dan lamarannya pun diterima. Frank dan Sasha yang melihat happy ending Inspektur Chan merasa terharu dan Frank tidak sengaja meninggalkan jaketnya. Inspektur Chan yang melihat jaket itu teringat dengan seorang anak yang harus kehilangan ayahnya saat mencoba mencuri roti dan tidak sengaja tertabrak truk, dan anak itu bernama Frank Chen. Dan film pun selesai. Buat kalian semua yang suka dengan alur film kali ini, jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih.